Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di majelis ini. Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin yang disusun oleh Syekh Anis Al-Mus'abi hafizahullah taala, dan malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-21. Pada hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini adalah sebuah hadis qudsi di mana Allah Taala berfirman, "Yu'dzini banu Adam." Anak Adam menyakitiku. Yasubbud dahr. Ia mencela masa, mencela waktu. Wa ana dahru, dan akulah yang menciptakan dan mengatur waktu. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikan malam dan siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah secara bahasa yang dimaksud dengan yasubbu di sini. As-sabbu itu artinya mencela. Mencela atau menjelekkan, menjelek-jelekkan. Mencela itu menjelek-jelekkan. Adapun ad-dahru ini adalah maknanya az-zaman, masa atau waktu. Sebagaimana yang kita sering dengar dalam penjelasan para ulama bahwa mencela ini adalah salah satu perbuatan yang buruk. Lalu kenapa celaan di sini dikaitkan dengan pembahasan tauhid? Karena celaan ini mengandung banyak konsekuensi dan hukumnya akan berbeda bergantung dengan niat dari orang yang mengucapkannya. Hadis ini adalah hadis yang sebab wurudnya, sebab datangnya hadis ini adalah untuk mengoreksi, untuk membenarkan perbuatan kaum jahiliyah dahulu yang mereka biasa menyalahkan atau mencela waktu karena musibah yang menimpa.
Jadi ketika ditimpa musibah, orang-orang jahiliyah itu menyalahkan waktu sial, ya. Menyalahkan waktu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Asy-Syafi'i, Abu Ubaidah dan yang lainnya menafsirkan sabda Nabi SAW, la tasubud dahr, atau dalam ayat ini riwayat yang lain yang serupa, la tasubud dahr, janganlah kalian mencela waktu. Maksudnya adalah pada zaman jahiliyah dahulu, ketika orang-orang ditimpa musibah atau kesulitan, mereka akan mengatakan, ya khaibatad dahr, aduh waktunya sial, ini waktu yang sial. Sehingga mereka menyandarkan kesialan kepada waktu dan kemudian mencela waktu tersebut. Padahal Allah lah yang menciptakan musibah. Allah Ta'ala lah yang menetapkannya. Allah Ta'ala lah yang menakdirkannya menimpa mereka. Ya. Maka hakikatnya mereka mencela Allah yang mengaturnya. Ya, yang mengaturnya. Itulah kenapa di awal hadis yang tadi dibacakan, yu'dini bermu'ad. Manusia, anak Adam itu menyakitiku. Jadi insya Allah juga kita bahas tentang hal ini. Kenapa bisa sampai Allah Ta'ala tersakiti dengan ucapan Ibnu Adam? Karena tadi ia mencela makhluk yang tidak layak untuk dicela. Karena hakikatnya yang menimpakan musibah, yang menimpakan sesuatu kepadanya itu bukan waktu, tapi Allah. Allah yang menciptakan waktu tersebut, Allah Ta'ala yang menetapkan kejadian tersebut terjadi. Oleh karenanya, dalam perinciannya, celaan terhadap waktu ini, hukumnya dikelompokkan oleh para ulama menjadi 3 kelompok. Dari mencela waktu itu, hukumnya ada 3. Yang pertama, ia bisa masuk ke dalam syirik akbar. Ketika seseorang mencela waktu dan meyakini bahwa waktu itulah yang menyebabkan kesialan atau keuntungan. Kesialan, mungkin kalau keuntungan dicela. Menyebabkan kesialannya, menyebabkan terjadinya sesuatu yang ia benci. Ia menyalahkan waktu dan meyakini bahwa waktu itulah yang membuatnya menderita. Gara-gara hujan, dagangan awet, menyalahkan waktu. Nah ini, jika ia meyakini bahwa hujanlah yang menyebabkan musibah itu terjadi, maka ini ucapan seperti itu bisa jatuh ke dalam syirik akbar. Karena ia mengangkat pencipta selain Allah dan meyakini bahwa pencipta itulah yang menakdirkan musibah tersebut kepadanya. Ini jatuh ke dalam syirik akbar. Adapun jika ia tetap meyakini bahwa yang menetapkannya itu adalah Allah, gitu ya. Yang menimpakan musibah itu Allah. Kalau tadi mah yang menimpakan musibah itu waktu tersebut. Yang kedua ini, orang meyakini bahwa yang menyebabkan dan menimpakan musibah tersebut adalah Allah. Tapi ia tetap mencela waktu, maka ini perkara yang diharamkan. Nah, waktu tadi adalah sesuatu yang tidak layak untuk dicela. Dan mencela waktu berarti mencela penciptanya. Ini haram. Meskipun ia meyakini bahwa yang membuatnya sengsara, yang menetapkan musibah tersebut untuknya itu bukan waktu, tapi Allah. Tapi tetap mencela waktu, nah ini tetap hukumnya
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, wala taqulu khaybatad dahr. Janganlah kalian ucapkan, aduh waktunya siang. Fa innallaha huwad dahr. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang membolak-balikan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fa inna man sabbad dahra minal khalqi lam yaqsid sabballah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yaqsid ayyasubba man fa'ala bihi dzalikal fi'la mudhifan lahu ila dahr. Wa yaqa'u sabbu 'ala Allah. Orang yang mencela waktu masa, ya, minal khalqi, makhluk yang mencela masa itu tujuan awalnya bukan mencela Allah tentunya, tapi ia mencela yang melakukan perkara yang ia benci tersebut sambil disandarkan kepada waktu, mencela pelakunya dan menyandarkannya kepada waktu. Bayaqau sabu ilallah. Maka hakikatnya celaan itu adalah untuk Allah. Ketika menisbatkan celaan itu kepada waktu, padahal waktu itu Allah yang mengatur. Ya. Kapan musibah itu menimpanya, kapan kesenangan itu datang kepadanya, Allah mengaturnya. Dan ada yang mencela waktu karena waktu itu membawa keburukan kepadanya. Seolah-olah meskipun ia yakin bahwa Allah yang mengatakannya, maka ini hakikatnya adalah mencela Allah yang telah mengatur waktu tersebut. Li'annahu huwal fa'ilu fil haqiqah, karena hakikatnya Allah lah yang melakukan hal tersebut. Allah lah yang menimpakan kepadanya kesulitan dan musibah, Allah yang meletakkan. Bukan waktu. Mencela waktu berarti mencela Allah. Kemudian hukum yang ketiga adalah ketika tujuannya adalah sekedar memberikan berita saja. Misalnya hari ini sungguh berat. Ini hanya menyampaikan berita, bukan mencela. Tapi memang benar panasnya hari ini pisan gitu ya, panas pisan hari ini. Nah, ini berita, bukan mencela. Ini mah berita. Ini hukumnya boleh. Meskipun di dalamnya ada bentuk keburukan yang ia rasakan dari waktu tersebut, tapi kalau hanya sekedar menceritakan, memberitakan, maka hukumnya boleh. Ke Bandung hari-hari ini mah tiris gitu. Ini berita boleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Lut yang mengatakan wa qala hadza yaumun asib, dan ia mengatakan, Nabi Lut mengatakan, ini adalah hari yang sangat berat. Ya. Dan kita dapati manusia juga banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau tujuannya hanya mengabarkan, maka tidak mengapa. Ini amul mujaah, ini tahun kelaparan, tahun kesedihan. Ini untuk mengabarkan, bukan untuk mencela, maka hukumnya boleh. Lalu kenapa di sini disebutkan bahwa ucapan-ucapan seperti ini menyakiti Allah? Padahal Allah Ta'ala tidak mungkin dimadharati oleh ucapan makhluk. Ya. Perlu kita ingat bahwa
menyakiti itu tidak selamanya menimbulkan bahaya. Menyakiti itu tidak selamanya menimbulkan bahaya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 57, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah disakiti. Jangan dipahami bahwa Allah Ta'ala terkena madarat dengan ucapan ini. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Ta'ala melaknatnya di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum adzaban muhina, dan Allah Ta'ala akan sediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Ya, di ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tersakiti dengan perbuatan sebagian makhluk. Ya. Allah Ta'ala tersakiti dengan perbuatan sebagian makhluk. Akan tetapi mustahil ya, gangguan tersebut memadaratkan Allah Ta'ala. Mustahil. Ya. Beda dengan makhluk. Sakit hati, susah obatnya makhluk. Kalau bisa ngelawan mah ngelawan. Kalau enggak, ya, ia akan senantiasa dalam penderitaan. Dan jangan bayangkan Allah seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala. Tidak sesuatu pun yang semisal dengan Allah Ta'ala. Maka tersakitinya Allah Ta'ala dengan ucapan celaan makhluk terhadap masa, terhadap waktu, tidak mengkonsekuensikan bahwa Allah Ta'ala terkena madarat. Karena Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 176, Innahum la yadurrullaha syai'an.